lu tuh ngisi di sini ya, oke gitu. Nah pas gue dateng tuh kayak beneran, di pinggir jalan gini aja, di pinggir jalan ada tenda gitu sih gue. Nah gue stand up sama siapa gitu. Terus penontonnya siapa? Ada tukang tebu. Tips apapun yang gue berikan, kalau lu belum pernah naik panggung tuh kan percuma. Oh ya? Karena tugas pertama dari orang yang mau jadi stand up comedian adalah mengalahkan dirinya sendiri dulu di atas panggung. Tapi kalau ada orang manggil Bang Andi gitu, nengok nggak lu? Kayaknya nengok sih, kayaknya nengok. Tadi karena masih nama lu ya? Pasti banget, kayaknya gue nengok, masih nengok kayaknya. Lagi sama gue Didis di Jakarta Journey. Kali ini kita bakal jalan-jalan keliling Jakarta sambil ngobrol-ngobrol sama salah seorang bintang tamu yang merupakan salah satu komika favorit gue karena orangnya lucu. Dia juga punya sebuah program podcast yang usianya udah 5 tahun, coy, lama banget ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol selengkapnya seperti apa. Dan gue lagi mau jemput dia dulu. Harusnya sebentar lagi sampai, tapi agak sedikit macet sih. Jadi stay tune. Oke, kita sudah sampai. Halo, Bang Awe. Selamat datang. Enak banget nih, jemput. Yoi dong. Udah ready jalan-jalan nih kita nih. Ready. Kita mau ke Bandung katanya. Aduh, ke Bandung ya. Jadi nggak Jakarta Journey kalau gitu ya? Iya, ini jadi Bandung Journey. Cipularang Journey. Soalnya ini ya, ganggu lu lagi sibuk nggak nih? Hari ini? Enggak. Kosong ya? Enggak. Kita jalan-jalan keliling Jakarta nih aja. Iya. Sama Bang Awe. Gimana Bang Awe, sehat kabarnya? Sehat, alhamdulillah sehat sekali. Terus lagi sibuk apa nih? Podcast ya berarti ya? Iya, podcast paling sama lagi persiapan mau ada film. Wih, film apa tuh? Itu belum bisa di-tahu. Belum bisa di-spill ya, Iya. Gila, Bang Awe nih gue ini banget tahu, ditunggu-tunggu banget, banyak yang kemarin dulu yang iya. yang banyak bilang undang Bang Awe gitu. Soalnya kan lu legend gitu kan lo. Enggak, itu orang itu doang. Beneran, itu tuh orangnya satu itu doang. Dia punya akun banyak. Gitu ya? Emang tim gua juga itu. Jadi kayak rame gitu ya? Emang gitu. Jadi lu tuh kan disebutnya dewa komedi gitu. Enggak, aku enggak mau dewa komedi. Tapi lu acting iya, maksudnya kan lu main di film juga, di berapa series juga ya? Iya, series, sempat kalau main. Terus lu juga ya berkecimpung juga di apa sih jatuhnya tuh konsultan ya, komedi konsultan gitu. Komedi ya. konsultan, betul. Juga di film. Iya. Terus ikutan nulis juga kan yang Warkop DK itu. Iya, sempat nulis juga. Itu lu kebayang gak sih sampai di titik ini gitu, maksudnya dari awal lu berkarir? Wah, enggak sih. Kalau bener, maksudnya sampai titik-titik dimana kayak udah ada pekerjaan yang seperti ini, dapat kerjaan yang seperti ini tuh banyak banget yang nggak kebayang gitu. Bahkan kadang-kadang nggak kebayang ada pekerjaan kayak gitu. Iya, kayak komedi. Dulu nggak kebayang ya, zaman dulu kebayang. Ya? Komedi konsultan itu kayak kita ngasih masukan soal komedi itu kayak aneh banget gitu. Jadi kalau boleh cerita nih Bang Awe, apa sih yang dikerjain waktu komedi konsultan itu kayak gimana sih maksudnya? Komedi konsultan itu jadi intinya adalah orang yang membantu untuk memaksimalkan komedi dalam suatu proyek tersebut gitu. Oke. Jadi bisa sebenarnya bisa film, bisa mungkin bahkan stand up juga bisa, ataupun pertunjukan gitu. Jadi memang orang ini ditugaskan untuk memaksimalkan lah komedinya. Ada celah-celah komedi di mana dimasukin, terus kayak mungkin ada satu adegan atau ada scene atau misalkan ini memang tujuannya komedi, mereka memastikan untuk ya itu beneran mencapai tujuannya ya membuat orang ketawa gitu sih sebenarnya. Dan tuh lu jadi komedi konsultan itu di yang agak lain ya, film agak lain. Iya, sebelumnya ada beberapa film juga apa aja ya. Di Ghostwriter 2 sempet. Terus dulu filmnya Panji tuh Partikelir sempet. Ada sih beberapa film dan series gitu. Karena Avenger juga ya kan? Amin. Kan ada lucu-lucu gitu dia. Tapi ini apa ya bahasanya kan, kalau lu
lu tadi bilangnya lu nggak nyangka lah ya di titik saat ini. Tapi apakah ini lu menyebutnya kayak puncak karir lo gitu, atau mungkin ada lagi nih sebagai stand up comedian kan, lu awalnya dari stand up komedian dan sebagainya tuh, apa sih puncak karirnya gitu? Kayaknya sih belum ya, kalau misalkan dibilang puncak karir itu belum ya. Masih banyak yang belum sempat dikerjakan, belum dilakukan lah gitu. Director misalnya, director film, ataupun ya mimpi kayak di stand up bikin show, tapi yang misalnya kemarin gue udah tahun 2023 tour 6 kota. Nah, misalkan kayak ini sekarang tour 10 kota. Lebih banyak lagi gitu ya. Atau bahkan tour tapi ada di luar negerinya juga, ada tour kayak gitu-gitu, ada beberapa mimpi-mimpi yang gitu yang belum tercapai lah gitu ya. Jadi masih banyak sih. Kayaknya pengennya sih nggak akan berhenti ya, maksudnya kayaknya sebagai manusia kayak udah puncak kayaknya. Habis itu ngapain lagi? Puas gitu ya. Iya, kayaknya nggak sampai di situ aja gitu. Jangan sampai berpuas diri juga lah. Gitu. Gila. Melakukan sesuatu. Tapi keren dong, artinya lu dari berarti kalau kita bisa flashback, lu dari tahun berapa nih mulai terjun ke stand up? Iya, stand up ini. Iya, Pak. Kan gue mulai stand up itu 2011 di 2011. Ya, 2011 Juli itu Stand Up Indo, komunitas stand up di Indonesia. Stand Up Indo tuh berdiri Julinya. Nah, gue ikut tuh Oktober. Kok jadi lupa ya? November 2011. November atau Oktober ya? Gue juga lupa deh. Ya punya tadi itulah. Oktober atau November 2011 gue ikutan nyobain. Tapi gitu. lu sempet ikutan ini nggak sih kompetisi? Enggak ya? Enggak, apa sih bedanya Bang? Gue sebagai orang yang penasaran nih, maksudnya apa bedanya stand up comedian yang lahir dari kompetisi sama dari komunitas gitu maksudnya? Nah, jadi gini, Indonesia itu agak berbeda dengan luar negeri. Iya, luar negeri gitu ya. Apa tuh yang beda? Bedanya adalah Indonesia itu stand up comedy itu besar karena komunitas. Jadi dibikinlah komunitas stand up Indo. Akhirnya itu jadi ada di mana-mana, di Jakarta ada, di Bandung ada, sampai keluar kota, Medan, Pontianak apa segala macam. Nah, akhirnya jadi naiknya tuh cepet gitu. Ininya merambahnya tuh cepet gitu kemana-mana. Nah, sedangkan kalau di luar negeri mereka tuh cenderung individual gitu. Kayak biasanya justru yang bikin tempatnya itu adalah comedy club kalau di sana. Jadi kayak ada tempat ya kayak cafe atau apa yang udah nih tempat lo stand up. Tuh nanti orang-orang berdatang ke situ. Kalau kita enggak, kita komunitas bikin stand up Indo mana gitu ya, misalkan Bekasi gitu ya. Nah, kita nyari tempat, kita latihan bareng-bareng di situ. Jadi nah akhirnya yang tadi bilang kayak bedanya apa nih yang kompetisi ya, sebenarnya ikut kompetisi akhirnya kebanyakan anak komunitas juga. Karena gitu. Mereka ibaratnya itu kalau silat itu perguruan lah. Iya nih lo berguru, nah terus ini kompetisinya gitu. Jadi sebenarnya sama aja ya. Iya. Jadi kalau dibilang perbedaannya apa? Nggak ada sih, karena memang ujung-ujungnya, let's say kita sebut aja nih Suci gitu, juaranya Suci siapa gitu? Yang Didis tahu siapa? Yang di Suci dari Gilbas dia kemarin. Gilbas tuh stand up Bandung komunitasnya. Tapi kan Gilbas tuh dari komunitas dulu baru dia ikut kompetisi. Betul. Bisa kebalikannya juga gitu ya? Enggak, maksudnya dia awalnya mau ikut komunitas juga. Ikut komunitas dulu baru ikut kompetisi gitu. Jadi memang rata-rata ya seperti itulah. Mungkin angkatan pertama doang tuh kalau dari kita ngomongin kompetisi Suci. Nah, itu mungkin yang angkatan pertama aja yang mungkin belum terlalu dari komunitas karena komunitasnya belum ada waktu itu. Iya. Tapi sisanya sih udah emang anak-anak komunitas semua gitu. Iya. Tapi dengan di Indonesia tuh jumlah kompetisinya banyak kan ya? Kalau bisa disebut kayak Suci segala macam. Ya ada beberapa. Kalau yang sampai sekarang masih bertahan kan Suca itu ada 4 season. Ini nggak tahu kan lanjut lagi atau enggak. Sisanya ada ya lepasan-lepasan yang TV, yang kayak semacam di YouTube atau apa kayak gitu-gitu. Kalau yang off-air juga banyak sih. Itu tapi lulusannya sama aja tuh orang-orangnya, maksudnya artinya dari apa yang pembedanya gitu, mereka saat jebret sama-sama kerja di Jakarta gitu misalnya atau apa, sama aja kan maksudnya? Iya. Backgroundnya. Mungkin sama kayak kompetisi yang lain di televisi ya. Jadi kayak hasilnya ya ujung-ujungnya lo akan harus berkarya lagi, lo harus meniti karir lagi gitu, lo harus membuat sesuatu untuk
ya bisa dikenal di masyarakat gitu, lebih apa ya, supaya settle gitu di industrinya gitu kan. Jadi mungkin si kompetisi itu hanya jenjang untuk membantu aja lah, itu kayak orang dia jadi tahu nih semuanya gitu sih. Orang-orang di luar sana. Gokil. Dan lo juga sempat ini kan jadi ketua komunitas stand up komedian stand up komedi Indonesia ya. Yeah. Berarti se-Indonesia tuh. Iya. 2 periode. Iya. Itu gimana aja tuh? Ya ngurusin aja, itu mah ngurusin komunitas aja. Ngurusin komunitas, anak-anak butuh apa, terus kita bikin acara-acara yang mungkin tarafnya lebih nasional bareng-bareng gitu. Kalau misalkan kayak komunitas-komunitas daerah itu lokal kayak tadi ya Jakarta Selatan atau Bekasi, Depok gitu, mereka suka bikin tuh acara sendiri. Nah, Stand Up Indonesia ini, Stand Up Indo bikin acara yang tarafnya nasional gitu, yang sekarang dipimpinnya sama Ajis 2000 yang bulan Juli tahun ini akan bikin acara gede, Stand Up Fest namanya. Wih, mantap, gila. Tapi kalau dibandingkan dengan dulu, berarti sekarang tuh makin banyak ya kalau kita bicara soal komiknya? Komunitas. Banyak sekali. Sampai seluruh Indonesia ada nggak sih? Hampir kota seluruh Indonesia hampir ada. Jadi kayak misalkan kalau main kemana gitu, nyari temen tuh nggak susah. Iya, enaknya gitu ya. Ke tempat-tempat yang gue baru gitu, tiba-tiba ntar ada aja gitu anak komunitas yang ngajakin ketemu atau apa gitu. Jadi nggak susah buat kita nyari temen. Itu yang menyenangkannya sih dari komunitas stand up Indo tuh. Iya. Tapi kan kalau misalnya kita bicara dengan banyaknya komika baru yang baru lahir, ada yang dulu juga masih existing gitu kan. Yeah. Gimana sih maintain kompetisinya? Pasti kan tetap ya, kalau kita namanya nyari duit kan pasti ada kompetisinya gitu maksudnya. Gimana cara maintain kompetisinya gitu antara satu individu dan individu lain misalnya gitu. Bang Awe dari angkatan 2011 tahun 2011, sekarang udah 2024 loh gitu. Gimana cara lu tetap relevan gitu loh maksudnya? Nah, uniknya adalah karena kita di Stand Up Indo itu bentuknya komunitas, kami tuh ngerasa bener-bener kayak keluarga. Ini yang mungkin kalau orang di luar agak susah ngelihatnya ya, tapi kami tuh segitunya gitu. Jadi yang kami lakukan justru saling support. Let's say gini, waktu kemarin gue terlibat di Aga Lain gitu ya. Aga Lain keluar nih jeder gitu ya. Nah itu banyak sekali anak-anak stand up comedian, anak-anak komunitas stand up Indo yang kayak tanpa kita minta, tanpa apa, dengan sukarela mereka nonton, terus mereka videoin, wah ini bagus banget film apa segala macam. Nah itu tuh kayak ya berjalan begitu aja. Jadi kita tuh sama anak stand up Indo tuh kayak kalau ada sesuatu yang bikin apa, kita kayak nggak ragu-ragu untuk ngeramein, karena itu kita ngerasa ini kita gitu. Jadi sebenarnya kalau gue nih, jadi akhirnya persaingannya itu tidak terasa yang kayak gue harus bersaing, enggak. Malah sebenarnya ya udah kita bikin, yang penting kita bikin sesuatu aja, kita collab bareng, nanti biasanya akan saling support sendiri, akan diramein sendiri, termasuk kayak anak-anak ada beberapa yang punya resto, punya usaha kuliner, itu pasti diramein langsung sama anak-anak gitu. Kayak udah ada ini, kita ke ini yuk, kapan kita bareng ke sini gitu, restorannya sini atau tempatnya sini gitu. Jadi itu nggak tahu ya. Itu kenapa sih bisa sekuat itu gitu? Karena mungkin awalnya sama-sama orang susah. Jadi pas masuk stand up Indo tuh gembel semua. Jadi rasa persaudaraan antar gembelnya tuh lebih. Terus sama-sama sukses gitu ya, jadi kayak wah gue tuh bareng-bareng amin. Ya. Iya, maksudnya ada gitunya lah gitu. Dan gitu. Kebetulan dari seniornya juga kayak diajarin seperti itu, jadinya akhirnya turun temurun sampai sekarang gitu. Itu sih yang kerennya dari kita ya. Jadi makanya kalau ada sesuatu dari anak stand up Indonesia gitu, stand up Indo yang bikin sesuatu nih, itu naiknya lumayan cepat karena langsung di repost sama yang ini, diomongin sama yang ini, terus jadi cepet terdengar aja gitu. Karena pasukannya banyak. Betul. Yang dengan sukarela. Keren loh. Kita punya teman banyak kayak gitu. Betul, ya? Itu salah satu yang gue benar-benar syukuri dalam hidup, itu adalah stand up Indo itu, beneran. Gila, gokil. Tapi artinya kalau misalnya kita bicara soal komedinya gitu, maksudnya lu ngerasa berbeda nggak sih dari dulu tahun 2011 sampai sekarang 2024 tuh demand-nya tuh sama atau beda? Sebeda apa gitu? Kalau secara komedi berarti, kayaknya makin kesini orang makin
makin ngerasa mereka butuh acara komedi, mereka butuh tontonan komedi itu kayaknya ada demand lebih gitu ya. Contohnya kayak show anak-anak bikin stand up comedy show spesial itu kayak maksudnya nggak sesulit dulu jualannya gitu, kayak tetap habis gitu. Bahkan kayaknya stand up comedy adalah salah satu seni yang pertunjukan yang mungkin dianggap tiketnya lumayan lah gitu harganya ya. Iya. Ratusan ribu, bahkan ada yang sampai jutaan juga gitu. Tapi ada aja yang mau gitu, ada aja yang beli gitu. Jadi kayaknya sih orang itu yang kita senang juga, bahwa udah mulai terbentuk nih habitnya nonton pertunjukan komedi. Dulu kan sebenarnya kayak nonton musik, nonton film. Nah sekarang udah ada tuh demand untuk nonton pertunjukan komedi gitu. Special show ataupun apapun lah bentuknya, podcast show mungkin. Benar. Yang komedi itu juga salah satu yang menurut gue salah satu yang baru, yang unik juga gitu. Podcast show itu. Jadi podcast sambil live gitu ya. Iya. Lu lakuin juga kan yang seminggu betul. kan. Tapi tuh banyak juga tuh yang podcast gue yang podcast seminggu itu ulang tahun ke-5 kemarin tahun lalu. Iya, tahun lalu. Kita bikin acara di kandang kita lah di Bekasi. Dengan 1.000 penonton. Gitu. Nah, itu yang unik sebenarnya, kadang nih mikir, ini orang datang bayar, nontonin kita ngobrol doang gitu kayak. Kayak kita ngobrol gini ditontonin gitu, kayak aneh juga ya sebenarnya. Tapi cuman orang pada mau, ya udah lah. Tapi ya lu pasti inilah, kayak lu surprise lah, maksudnya lu happy lah, maksudnya yang lihat gila banyak yang denger gue juga gitu loh maksudnya. Iya, happy banget itu sih, happy banget pasti. Tapi respon orang-orang gimana tuh, maksudnya apalagi keseharian jadi nyambung nggak tuh, kayak seakan-akan mereka tuh denger lo gitu loh maksudnya. Oh, pendengar podcast. Pendengar podcast. Kalau pendengar podcast iya banget karena kebetulan podcast gue yang podcast seminggu itu ngomongin tentang kehidupan gue sehari-hari. Jadi kayak gue tuh awalnya pengen punya podcast yang gue bisa ngomongin apa aja. Gitu, tapi gimana ya, akhirnya dipilihlah konsep podcast seminggu itu. Jadi seminggu ke belakang gue ngapain, gue ngomongin di situ. Nah itu gue berdua sama teman gue, Pican namanya. Ya udah, terus itu berjalan, ternyata orang banyak yang dengerin, dan karena yang diomongin adalah tentang kami, jadi mereka kayak ngerasa deket banget sama kita gitu, kayak kenal aja. Betul, gitu kayak ya. kenal banget gitu mereka. Gila. Tapi dampaknya lu pernah nggak sih ngerasa kayak kagak ada cerita seru lagi gitu, bisa dalam seminggu terakhir gitu? Pernah sih ya, tapi maksudnya akhirnya udahlah ngomong aja apa adanya gitu. Karena maksud gue gini, tidak ada yang terjadi pun bisa jadi cerita gitu. Oh ya? Iya, misalkan kayak seminggu gini gue bingung nih, kita mau nge-take tapi gue seminggu kemarin kagak ngapa-ngapain, gimana ya? Mau cerita apa ini? Akhirnya jadi cerita juga gitu. Jadi bahasan juga gitu. Emang lo bener-bener kagak ngapa-ngapain gue? Gitu, misalnya gue di rumah aja. Jadi cerita juga. Akhirnya memang ya udah. Sebenarnya tergantung kita dari sudut mana kita ngelihatnya aja. Akhirnya bisa juga diangkat juga gitu. Tapi emang harus yang klop sih ya, pasangan lu ngobrolnya. Itu juga penting juga. Ya kebetulan teman dari SD, jadi udah kenal. Tapi ada nggak? Kan lu cerita setiap hari nih, maksudnya kayak lu setiap minggu cerita terus. Ada nggak sih cerita yang belum lu ceritain gitu ke Abah Pican? Gue belum ceritain ke dia. Iya. Wah, apa ya? Ada nggak? Mungkin ada kali ya, tapi bukan dalam intensi untuk gue nggak mau cerita, bukan gitu ya. Cuman kayak berarti belum semuanya nih kebongkar nih, maksudnya belum semua diceritain. Mungkin nih. Mungkin juga. Tapi gue mungkin ngerasa kayak nggak penting cerita sama dia. Gitu. Lebih kayak gitunya ya. Iya, mungkin gitu. Gitu, tapi kalau lu bisa milih seruan podcast atau stand up? Tetap stand up sih. Tetap stand up. Stand up itu, wah rasanya tuh nggak ada yang menggantikan itu. Jadi gini, pernah ada yang ngomong kayak hebat ya stand up comedian gitu, ditonton ratusan orang, ribuan orang gitu, terus bikin ketawa dan bikin bahagia mereka semua gitu. Nah, yang orang-orang nggak tahu adalah kalau misalnya gue stand up ditonton misalkan ada 1.000 orang gitu, terus 1.000 orang itu ketawa, yang paling bahagia di ruangan itu adalah gue. Jadi sebenarnya kita tuh membahagiakan diri kita sendiri. Rasa yang kita dapat saat mendengar orang ketawa tuh
wah itu kepuasan luar biasa sih gitu. Iya sih. Tapi kalau nggak ketawa itu juga luar biasa. Iya. Pernah tapi lo kayak gitu? Ya pernah, awal-awal pasti pernah lah. Nah jadinya tapi itu naginya itu gitu. Kita deg-degannya sebelum tampil gitu kayak waduh ini gimana apa segala macam, tapi kita ulangi lagi kayaknya ada ediknya gitulah karena mungkin karena emang panggung itu menyenangkan ya, tampil di panggung itu. Gue tuh lumayan suka tuh seni panggung gitu. Kayak seru aja gitu. Makanya sebenarnya pengen juga nyoba-nyobain yang lain gitu kayak teater atau apa gitu karena seni panggung tuh kayaknya menyenangkan buat gue. Gitu sih, dan mungkin buat anak-anak juga kali ya dalam hal konteks stand up. Karena prosesnya panjang tuh sebelum lu mulai di atas panggung tuh kan prosesnya persiapannya. Betul. Itu panjang. Ya lumayan lah. Ada nyiapin materi dan lain-lain. Tapi lu inget gak cerita podcast lu yang teraneh gitu? Misalnya lu pernah diundang stand up, cerita stand up lu yang aneh gitu. Banyak, apalagi awal-awal tuh banyak banget. Kayak gimana? Gue pernah stand up di, lalu kita urutin dulu yang mana ya. Udah kebanyakan ya kayaknya ya, udah dari tahun berapa lo? Gue pernah stand up di pinggir jalan. Hah? Iya, jadi itu acara kayaknya itu seingat gue acara produk motor gitu. Oh oke. Mereka terus bikin kayak pop up gitulah, gue nggak ngerti itu pop up store atau apa ya. Pokoknya ada mereka promo gitulah. Ada tendanya. Iya, gitu. nah sebenarnya waktu itu gara-garanya adalah mereka kerjasamanya sama Stand Up Indo Bekasi, tempat gue bernaung lah gitu. Terus ya udah karena kerjasama akhirnya dibagi-bagi tuh. Jadi gue juga gak ngerti, punya lu tuh ngisi di sini ya, gitu. Nah pas gue dateng tuh kayak beneran, di pinggir jalan gini aja, di pinggir jalan ada tenda gitu sih gue. Nah gue stand up sama siapa gitu. Terus penontonnya siapa? Ada tukang tebu. Ibu-ibu tukang tebu tawa-tawa. Sumpah. Iya, akhirnya gue udah ke dia aja terus. Udahlah. Iya pernah ya Allah, itu pressure banget sih. Jadi stand up itu memang kita kenapa kitanya deg-degan karena kita nggak pernah tahu hasilnya akan seperti apa tuh, nggak pernah terini. Iya sih. Karena kita banyak butuhnya, kita butuh penonton apa segala macam. Contoh gue pernah juga waktu itu stand up di pameran mobil. Pameran mobil ternama lah. Ya, wah gue udah pede dong. Ini mau penonton, orangnya banyak yang datang ya kan, rame gitu. Ternyata dari sekian banyak booth, gue kebagian di boothnya truk. Jadi itu produknya dia truk. Yang mana itu paling sepi ya, orang jarang datang lihat truk. Yang beli truk ya. Iya. Ya udahlah, saya nggak aja gitu. Pernah juga di PRJ, pernah. Ya pikiran, di PRJ pasti rame dong, udah santai lah, enak nih gitu. Bener-bener rame, tapi ramenya tuh yang terlalu rame, sampai orang tuh nggak bisa berhenti. Nggak maksudnya berhenti apa? Masuk? Kan kita ini orangnya jalan, jadi orang tuh saking ramenya dia nggak bisa berhenti nonton gitu. Orang ke bawah arus gitu. Jadi gue setup di sini, pancelannya udah sama yang orang yang mana tahu gitu. Jadi kayak itu deh. Wah, itu lucu banget lagi. Wah, macam-macam. Kebayanginnya. Dan gue yakin anak-anak juga punya pengalaman yang serupa gitu yang awal-awal kita, terutama awal-awal sih ya. Sekarang kayaknya orang sudah lebih appreciate menyenangkannya tuh, kayak lebih tertarik gitu karena mungkin mereka udah kenal banyak stand up comedian. Jadi kalau ada di suatu tempat ada stand up mereka bisa nonton, mereka ngerti gitu loh. Ya dulu yang disautin lah apa segala pernah juga gitu. Disautin. Sebenarnya lucu banget lagi ya. Iya, digangguin anak kecil. Itu juga pernah tuh. Iya, anak kecil kan gimana bilangin lah. Digangguin anak kecil. Dia naik ke atas panggung. Kita ngomong dia nyaut, aduh, elah. Ya kan? Udah kayak panggung ini ya, kondangan. Iya, itu ada panggung-panggung begitu tuh. Tapi maksudnya gini, mungkin apakah harus orang yang punya mental kuat gitu yang bisa melewati itu semua, atau ya udah kayak ya harus dilewatin aja gitu maksudnya? Iya, ya artinya mungkin kayaknya kita semua sebenarnya punya mental lah sebenarnya, tapi tinggal kitanya mau atau enggak gitu aja sih kan gitu. Kalau mental harus bermental kuat berarti kan ada beberapa yang lu nggak bisa gitu kan. Sebenarnya menurut gue bisa-bisa aja, tapi memang harus dihadapin bener-bener, ditelan aja udah. Kayak makanya gue suka bilang sama anak-anak yang junior kalau nanya apa segala, gue bilang kalau lu pecah itu istilahnya kayak kita berhasil lah gitu ya, orang ketawa. Kalau lu pecah
lupain. Kalau lo nggak pecah, lupain juga gitu. Move on aja, udah move on terus aja. Jadi kayak lo tidak stuck di, karena pengalaman lo stand up nggak dapat ketawa itu juga pengalaman yang bisa lumayan apa ya, terngiang-ngiang terus gitu ya. Iya. Jadi takutnya lo kapok. Ada nggak sih sampai gitu. nyerah gitu orang kayak, Ada. gue Ada. bukan gue nih. Gitu. Ada yang abis itu dia nggak bisa move on dari itu. Padahal ya udah lupain, kita bikin lagi, lupain bikin lagi gitu aja terus. Gila. Dan itu butuh latihan juga ya, butuh pengalaman juga biar bisa ketempa lah kayak gitu kan. Iya, betul sekali. Memang, dan nggak akan habis kayaknya latihannya itu. Iya sih, bener belajar terus. Dan sekarang tuh kayak lo harus ngikutin apa yang kekiniannya gitu kan, biar update. Iya kan kalau misal pertama saya kan public speaking. Orang public speaking kan harus pengetahuannya banyak gitu kan maksudnya. Iya, itu referensinya banyak gitu. Itu juga lo tetap keep up. Tapi kalau bisa lo pasti masih ada yang suka nanya ke lo kan, kayak bang tips and tricks dong kalau misalnya gue nih baru mau mulai stand up gitu. Apa lo pesan yang lo kasih ke mereka? Naik langsung nyoba aja. Datang ke tempat open mic, daftar langsung nyoba. Karena tips apapun yang gue berikan kalau lo belum pernah naik panggung tuh kan percuma. Oh ya? Karena tugas pertama dari orang yang mau jadi stand up comedian adalah mengalahkan dirinya sendiri dulu di atas panggung. Gitu. Jadi lo boleh nyiapin berlembar-lembar materi untuk lo pertama kali naik. Tapi kalau lo naik terus lo baru pertama kali naik, dan ini seringnya terjadi sama orang, dia kalah duluan, dia grogi apa itu, lupa semua, hilang semua. Dia tadi mau ngomong apa, lupa apa segala macam. Iya sih, benar sih. Jadi gue bilang lo naik aja dulu 2 menit, 3 menit lo ngomong memperkenalkan diri. Udah nggak apa-apa, turun. Ntar minggu kedua, minggu berikutnya atau hari berikutnya, kapanpun lo nyoba kedua kalinya, itu lo coba lebih better lagi terus aja gitu. Karena percuma gitu. Dan kebanyakan orang gitu itu dijadikan alasan. Ya, tapi masa nggak nyiapin apa-apa bang? Kagak usah, gue bilang. Karena emang lu naik aja dulu, naik ngerasain ya gimana feelnya diliatin orang, karena kan gak semua orang pernah seperti itu. Diliatin orang ngomong sendiri di satu tempat tuh lo doang yang ngomong gitu ya kan. Halo, nama saya Awe, saya tinggal di sini bla bla bla. Udah ngomong itu aja dulu 3 menit dah turun, lo rasain gimana. Oke, minggu berikutnya baru mulai. Oke, gue mulai ngomongin ini dulu apa, terus aja bertahap gitu. Dan itu banyak sekali yang, dan itu dijadikan alasan gitu kayak, tapi masa nggak ini bang, masa gue nggak nyiapin apa-apa segala macam. Ya udah akhirnya nggak jadi jalan-jalan gitu. Gitu. Tapi gue penasaran sih, lo kan dengan kesadaran betul lo mau masuk, kan dulu lo kerjanya dulu di pabrik kan ceritanya. Nah terus lo dengan kesadaran betul mau masuk ke dunia stand up comedy. Itu apakah memang lu terlahir di keluarga yang komedi atau seperti apa? Bokap gue sih lumayan lucu ya orangnya. Lucu gimana tuh? Lucu aja dia tuh. Lucu tuh gimana? Pokoknya di bagian dia gini, lucu tapi dan juga mau tampil gitu. Kayak ya kalau ada acara keluarga dia MC atau apa gitu. Kayak perkenalan keluarga lagi ada yang lamaran atau apa, dia yang ngomong gitu itu. Karena dia juga sempat cerita zaman dia sekolah kalau nggak salah dulu tuh dia ada suka manggung-manggung lawak gitu. Oh ya? Jadi mungkin zaman dulu mungkin kayaknya ya. Mungkin ya. Terus itu, nah mungkin karena itu dia jadi suka nonton acara lawak di TV apa segala macam. Dan karena di rumah ada gua juga, jadi gue ikutan ngeliat dan akhirnya gue jadi suka juga. Ya udah emang suka aja sama sesuatu yang berbau komedi tuh. Tapi gitu. Emang apakah dari kecil lu bodoh gitu kalau bahasa Sunda mah? Lumayan sih. Ya karena di kelas lumayan gitulah kayak di sekolah maksudnya. Iya, di kelas. Kalau suka gimana ya, sering ada rasa untuk gimana nih caranya biar teman-teman gue ketawa gitu. Beneran itu. Lu dari kecil kayak gitu ya? Nyeletuk-nyeletuk. Gue berapa kali zaman sekolah tuh SMP sama SMA kalau nggak salah tuh disuruh keluar sama guru gara-gara nyeletuk mulu. Nyeletuk gimana tuh kalau nyeletuk aja, ntar ngomong apa, misalkan gini ya, gurunya ngasih, guru matematika nih, gue nggak tahu itu punya, dia ngasih soal, tapi soalnya tuh ada gini, di dalam satu bus ada berapa kursi gitu, terus jika diisi gitu-gitulah, terus gue bilang, itu ada yang di pangku nggak bu, gitu. Terus pokoknya tuh ya gitulah, terus ntar kamu nih bercanda mulu, kamu keluar. Bercanda mulu. So ya sih, itu tuh
Tapi gitu-gitu ya lo masih bocah. Kocak-kocak. Oh, jadi dulu emang dari kecil mungkin lo udah kelihatan tuh ya ke arah sana. Ya mungkin ya. Akhirnya lu Kayaknya. memutuskan untuk berhenti kerja di kerja yang ya pasti kan tuh dulu masukannya kan bulanan kan pemasukannya. Terus lu akhirnya memutuskan untuk gue. Nah sebenarnya nggak begitu. Sebenarnya waktu gue waktu kerja, terus coba ikutan gitu. Nah kebetulan di pekerjaannya ada yang ngerasa yang kayaknya udah nggak cocok nih, udah nggak enak nih kerjanya gitu. Udah agak gimana ya? Cari kerja lain lah gitu. Sebenarnya niatnya seperti itu. Tapi nah itu udah mulai stand up. Habis itu gue cabut keluar, terus ada satu teman gue yang ngurusin stand up waktu itu namanya Robert. Dia bilang, udah lu nggak usah cari kerja dulu, kita cari kerja di stand up aja. Buat pada saat itu gue denger itu kayak ya macam mana iya gitu. Tapi habis itu ada aja tuh, ntar gue nge-MC, ntar gue tampil stand up gitu. Terus gue bilang, ini kayaknya ini lumayan juga. Asik juga nih. Udah akhirnya nggak jadi nyari kerja lagi. Iya, tapi bukan yang kayak oke gue keluar, gue enggak gitu. Oh, sempat ada peralihannya dulu gitu. Iya, enggak bukan kayak niat untuk jadi stand up comedian keluarnya tuh, gitu sih. Gitu. Karena nggak nyangka juga dulu bisa kan belum kayak sekarang industrinya udah kelihatan banget gitu. Iya benar. Tapi waktu itu respon keluarga gimana tuh? Nah, karena respon mana nih? Tidak ada yang di dunia entertain kan waktu itu. Nggak ada. Nah, terus lu akhirnya memutuskan untuk ke dunia ini gitu maksudnya? Ya pelan-pelan aja ya, pelan-pelan mereka. Nah, gue tuh nggak pernah kayak terlalu cerita sama keluarga gue juga yang soal gue stand up apa segala macam. Oh ya? Gitu. Ya. Oh, pernah nggak tahu dong berarti? Iya, jadi lambat laun mereka mungkin kayak tahu-tahu sendiri aja kali ya, tahu-tahu sendiri karena gue tampil di Metro. Gue juga nggak pernah kayak ntar malam ada di TV nih, nggak pernah gitu. Nggak pernah gitu gue diem aja. Nah jadi mungkin mereka tahu sendiri gitu. Lama-lama nonton gue aja kayak gue waktu itu bikin show gue pertama 2019. Tiba-tiba kakak gue nonton berdua, tapi gue kagak tahu. Oh lucu banget, nggak bilang-bilang? Enggak, mereka beli tiket. Lucu banget lagi. Mereka beli tiket, karena mereka tahu gue malas nonton sama keluarga gitu. Jadi pas karena isi kontennya sama keluarga bukan? Enggak juga sih, cuman males aja gitu udah. Terus akhirnya mereka suka nonton sendiri aja tiba-tiba gitu. Show gue yang berikutnya juga gitu. Show berikutnya yang mereka nonton di Bandung. Gitulah. Gila. Ya berarti suportif ya, alhamdulillah. Ya support pastilah. Tapi lo anak bungsu ya? Iya, terakhir. Lo anak bungsu. Kan lo suka banyak yang mention lo tuh abang-abangannya stand up kan? Kenapa lo bisa dipanggil abang-abangannya? Mungkin karena gue angkatan awal-awal ya. Kalau misalnya secara layer di stand up Indo, mungkin gue angkatan kedua kali gitu. Angkatan pertama tuh kan Panji, Radit, gitu-gitu kan, Ernest. Abis itu kayaknya gue masuk ke layer keduanya tuh. Ya gue Gilbas gitu, Kang Dika, Boris, segala macam, Ajis gitu-gitu. Jadi mungkin, abis itu, sekarang kalau misalkan secara kita layerin aja tuh mungkin udah secara angkatan angkatan keberapa gitu ya. Jadi ya tentu saja dipanggil apa-apa karena udah tua. Udah 2011 mulainya. Angkatan awal ya. Iya, sedangkan sekarang mungkin ada yang baru mulai 2017, baru gitu, jauh kan jadinya. Oke. Tapi gue kira lo emang sifatnya mengayomi gitu kayak nih. Kan nggak semuanya dipanggil abang-abangnya, kan banyak banget tuh yang bilang ini abang-abangannya stand up tuh Bang Awe kayak gitu-gitu. Kalau itu tanya anak-anak dah itu mah kayaknya, masa gue. Tapi lu kayak punya ini nggak sih kayak kan lu anak bungsu terus lu jadi abang-abangannya mereka, lu kayak belajar mengayomi, belajar sosok kakak tuh dari mana gitu? Aduh nggak tahu ya kalau dari mana ya. Enggak juga ya soalnya. Coba tujuan pertama sebenarnya mungkin gini, tujuan awal gua adalah sebenarnya waktu itu waktu stand up Bekasi, stand up gue di stand up Bekasi kan, stand up Indo Bekasi jalan terus kan ada latihannya open mic tiap hari Kamis. Nah terus karena waktu itu gue salah satu juga yang awal-awal di situ, jadi gue mikirin gimana ya caranya biar ini komunitasnya makin bertumbuh gitu. Nah ada tuh udah mungkin tahun ke-3 atau keberapa itu setiap ntar ada yang naik gitu, anak yang baru.
Oke. Pas turun gue ajak kenalan gitu. Baru ya cobain lagi dong, minggu depan datang lagi gitu. Gimana lo ada kesulitan apa? Ada gitu-gitu. Sebenarnya tujuannya untuk ngebangun komunitasnya aja. Care gitu ya maksudnya. Iya, biar komunitasnya lebih besar aja gitu. Terus udah akhirnya terus mungkin jadi berjalan kali ya, dari abis itu jadi kalau ada apa-apa suka nanya sama gue gitu-gitu. Iya, karena pada nyaman nanya. Iya. Gitu. Terus udah gitu mah gue jadi ketua stand up Indo. Jadi akhirnya makin orang nanya sama gue apa segala macam. Ya gitu sampai sekarang. Terus kebetulan juga di beberapa kompetisi di TV gue jadi mentor. Ya. Gitu. Terus makanya udah gitu jadi komedi konsultan juga. Jadi akhirnya orang kalau nanya, "Bang, gini gimana ya Bang?" Gitu akhirnya konsultasi. Ya akhirnya mungkin karena itu kali ya. Gitu. Tapi kalau abang-abangan sebenarnya banyak sih abang-abangannya. Lebih abang-abang lagi ya. Iya, stand up mah banyak lah. Itu saling abang-abangan. Gila gokil. BTW lu ini kan kemarin habis tunangan ya? Lu iya. Akan nikah tahun ini berarti? Tahun ini betul. Doakan saja. Asik. Memutuskan untuk akhirnya udah gitu maksudnya. Oh, mau nikahnya? Nggak lama kok kayaknya. Nggak lama tuh, maksudnya mungkin berapa bulan lah gitu, kayak kita nikah kali ya gitu. Pacarnya 2 tahun ya? Nabungnya yang lama. Nabungnya itu yang lama itu untuk. Berarti lo ini juga dong, setia juga lo, apa namanya, 2 tahun pacaran tuh lumayan juga lah ya? Iya, lumayan lah ya. Dia 2 tahun kan sama sekarang ini. Iya, karena lo Cancer kan? Betul. Gue membanggakan diri gue juga Cancer. Oh iya, Juni? Gue Juni. Oh. Gitu kan Cancer kan apa namanya, setia orangnya. Anjay. Kang Dika juga ini tuh dia. Cancer juga dia. Dia seminggu sebelum gua. Kita dulu punya podcast bareng namanya Berizik. Iya. Sekarang almarhum udah. Nah itu. Udah kelar ya. Kalau ulang tahun dia, minggu depannya gua. Oh. Iya, jadi kalau gua ngasih kado, ntar minggu depannya dia kasih kado gua. Gantian ya, tukeran kado ya. Gitu. Tapi lu ngerasa sifatnya sama gak sih kalian berdua? Hampir lah ya, hampir sama ininya. Ada melo-melonya gitu. Iya, lu melo ya? Iya, ada gitu-gitunya. Gue kira gue doang. Hampir sama. Kalau gue sama Dika hampir sama. Makanya cocok juga sih sebenarnya sih. Kalau kayak abang gue dia. Nonton video sedih gitu. Iya, melo. Nonton Bedah Rumah. Tunggu deh. Oh, pas bagian nangisnya. Iya. Oh, kirain pas bagian abang-abang yang ngetok-ngetok palu gitu bikin di rumah. Iya, kan di Bedah Rumahnya. Terus pas buka udah jelek, rumahnya tambah jelek. Sedih kan? Ya Allah, jelek aja banget. Jadi sedihnya bukan karena bagus. Nonton Up, gue sedih nonton Up. Wah, itu iya sih. Iya sih itu Toy Story. Gue Cahaya dari Timur yang nangis gue. Oh iya? Pernah nonton nggak Cahaya dari Timur? Gue belum sih. Coba nonton Datu film bola. Iya film bola. Tapi ada part dimana itu gue nangis lah, pokoknya sedih situ. Lu suka ini nggak malam-malam ngeliatin video di TikTok gitu, video-video kakek-kakek sendirian? Gitu? Nah gue tuh lu nggak main TikTok lagi jadinya? Iya nggak scroll. Apa? Cuma ada posting-posting tapi udah, tapi nggak pernah yang scroll gitu. Reels sama short. Sangat angkatannya sangat ini ya, kelihatan ya guys angkatannya. Enggak, karena ya bentar sih, tapi kayak mungkin udah lumayan umur juga kali ya. Maksudnya udah umurnya tambah nambah, jadi pas buka TikTok tuh kayak bingung ini gimana ya apa gitu. Apa sih caranya gimana? Karena kayak terlalu banyak pilihannya gitu, nih pencet apa, oh yalah. Gitu yang udah tahu aja dah gitu. Tapi lu konten juga gak sih Bang di sosmed? Enggak sih. Kalau kayak Instagram enggak, biasa-biasa aja, paling story gitu-gitu doang. Menurut lo penting gak sih untuk tetap keep up dengan bisnis ini gitu? Oh, penting sebenarnya mah, karena gini, pentingnya sebenarnya nih yang gue sering bilang juga sama anak-anak komunitas. Pentingnya adalah lo berkarya aja, lo bikin sesuatu. Nah, lo nggak pernah tahu nanti sesuatu itu akan mengantarkan lo kemana. Bener sih. Nah, terus pilihannya kan banyak sekarang. Gimana tuh Bang caranya? Caranya adalah cari yang paling nyaman. Okay. Nah, gue juga menemukan kenyamanan gue akhirnya di podcast dulu. Oh, I see. Jadi nggak semua orang bisa dipukul rata ngonten tuh di sosmed gitu ya? Iya, karena menurut gue akhirnya nyaman. Kan yang penting lo bikin sesuatu. Oke, gue mediumnya podcast karena gue punya list. Karena podcast tuh begini. Nah, ada yang bikin video-video sketsa pendek, ya isinya komedi, ya nggak apa-apa juga, gitu. Dan belum tentu gue juga nggak akan, gue nggak mau gitu. Bisa aja nanti suatu saat gue bikin gitu juga.
bisa aja kan. Tapi intinya adalah ya udah lu bikin sesuatu ya, bikin apa yang lu emang pengenin. Penting bergerak aja gitu. Jadi ntar lu nggak pernah tahu konten itu akan ngebawa lu ke mana. Begitu. Oke. Berarti awalnya lu akhirnya memutuskan ini kayak gue jalannya nyamannya di podcast nih, itu setelah apa? Setelah kayaknya sebenarnya dari 2000 berapa ya, 2015an gitu tuh kayaknya awalnya tuh. Jadi gini, kesadaran bahwa gue ngerasa kayaknya gue butuh medium lain untuk tanda kutip penikmatnya Awe bertemu gue gitu. Karena gini, personal, lebih sering aja karena gue stand up di stasiun TV. Tapi kan itu tergantung TV-nya ngundang gue kapan atau enggak, ya kan? Terus gue punya acara di TV misalkan gitu. Tapi kan itu sama tergantung TV-nya juga. Iya. Nah, kalau teman-teman yang mungkin rutin di televisi atau di mana ya mungkin ya udah gampang, penikmatnya dia nyari dia gampang, tinggal ke situ. Nah tapi kalau penikmatnya si Awe ini, dia suka stand up, ini nonton stand up gue, suka lagi gue sama dia, nah nyari gue tuh di mana gitu. Nah gue ngerasa gue harus punya satu platform yang yaudah emang ini gue aja, jadi orang-orang yang suka sama gue, yang seneng sama gue, mereka akan ke situ, akan ngumpul di situ gitu. Nah waktu itu emang kepikirannya apa bikin video apa gitu, tapi kayaknya repot banget ya. Nah ngeliat si podcast, kayaknya simple nih, audio doang gitu. Iya. Terus lebih simple lah, akhirnya ya udah bikin podcast gitu, dan akhirnya kekumpul sih memang kayak si penikmatnya tuh jadi lebih terkoneksi gitu. Karena ada karya si podcast ini gitu. Oke. Tapi rencananya akan ada ini lagi nggak, maksudnya platform lain gitu selain podcast, mungkin lo masih tertarik untuk nyoba apa nih kayak gitu? Pengen sih, tapi belum tahu kemananya dan apanya. Yang paling ini kan sekarang adalah si podcast gue juga gue bikin di videonya, bikin versi videonya kan. Ya, yang di YouTube maksudnya. Iya, di YouTube. Sekarang kita lagi naikin itu juga aja, itu kan penambahan baru lah. Nanti kemananya kita lihat lagi aja arahnya tuh. Tapi banyak ya, maksudnya komika-komiknya akhirnya juga ended up bikin podcast juga gitu. Apakah memang karena basicnya suka ngomong juga gitu ya maksudnya? Kayaknya iya ya kali ya. Tersalurkannya di situ kan. Kenapa sih, maksudnya kenapa podcast gitu? Karena kalau kita ininya audio adalah karena mungkin simpel kali ya. Karena lu nggak pakai kamera, alat rekam sekarang pakai handphone aja sebenarnya udah cukup. Jadi simpel banget kalau buat si podcast yang audio gitu. Sama ya tadi mungkin kita emang jagonya di ngomong kali ya. Jadi mengomentari sesuatu gitu gampang aja gitu buat kita. Iya, betul sekali gitu. Kayak mau bikin video ngajarin main gitar nggak bisa juga ya. Ya kalau musisi kan biasanya gitu kan. Oh iya, tutorial main gitar. Kurang yang nggak bisa ya. Karena nggak bisa, jadi ngomong aja. bisa yang ngomong. Gitu. Tapi dengan banyaknya podcast sekarang gitu, maksudnya di Indonesia, gimana lo yang bikin apa yang tetap lo bikin harus jadi pembedanya gitu maksudnya? Apa yang harus diperhatikan sih gitu loh? Nah, gue tuh nggak pernah terlalu mikirin itu ya, karena gue lumayan percaya kayak setiap orang tuh udah beda sendiri gitu. Punya keunikan masing-masing. Betul. Akhirnya apalagi pokoknya yang gue keluarin adalah gue aja. Nah kalau udah gue ya itu pasti bukan Gilbas, itu bukan Dika gitu. Itu gue gitu. Nah kalau misalkan konteksnya podcast gue yang seminggu gitu ya, gue sih akan usahakan gimana caranya memang ininya core-nya komedi, dalam artian ya orang end up-nya ketawa gitu, lucu lah gitu. Paling itu doang aja yang diiniin gitu. Tapi secara karakter, apalagi gue ngomongin kejadian di dalam hidup gue, ya pasti beda aja kan. Iya sih. Ada orang di sana yang sama banget kan, aneh juga ya gitu. Iya sih, benar-benar. Gitu. Justru itu udah beda ya. Itu udah beda banget gitu. Karena gue nyertakan apa yang gue lakukan aja gitu. Kayak gue nih ngobrol di mobil gini, mungkin gue ceritain kan akan jadi beda juga gitu. Oh ya kemarin gue diundang tuh sama Jakarta Journey gitu. Mobilnya bagus banget. Nah, gitu kan. Iya kan? Iya. Beda lagi. Tapi awal susah nggak sih ngebangun itu gitu maksudnya? Podcastnya? Podcastnya. Gue nggak terlalu ngerasa kesulitan banget sih, karena mungkin saat gue bikin itu juga gue stand up udah 7 tahun, 8 tahun ya.
Jadi mungkin udah lumayan terbiasa lah gitu. Udah tinggal ngebawa itu jadi podcast aja, dibentuk ke format podcast gitu, ngobrol. Gitu sih. Gila. Soalnya tuh banyak orang yang nanya pendapat juga kan kalau soal bikin IP, bikin project baru kayak gitu-gitu. Beda lagi. Oh, ya sih? Banyak sih enggak lah, beberapa aja. Paling anak-anak Jawa itu mah paling anak-anak yang suka nanya-nanya. Bang nih mau bikinnya gimana bang gitu. Gila keren banget sih Bang Awe. Tempatnya orang pada nanya aja. Gitu loh maksudnya. Ya sebenarnya kan sharing aja. Tuh wise banget gitu loh Bang kayaknya Bang. Beban banget ya kayaknya. Beban banget ya. Enggak lah, itu sharing aja. Sharing aja biasa. Tapi apa hobi lo selain keseharian deh, misalnya selain podcast gitu, keseharian lo apa lagi? Keseharian ya? Apa ya? Ya kalau selain kerja gitu. Selain kerja. Ya paling nonton lah. Gue ya tadi ya gue lumayan seneng apa ya? Datang nih bingung juga. Datang ke tempat yang ada sesuatu yang dilihat. Maksudnya? Talu. Tapi mencerna dulu. Tapi pengennya beda-beda gitu. Contohnya? Kalau itu kan misalnya nonton bioskop itu biasa lah. Oke. Ya kan. Terus kadang kalau misalnya, ada musikal nih, teater musikal. Itu nonton gitu. Nonton basket. Nah, itu salah satu juga nonton olahraga lah, nonton timnas main gitu. Nah, gue tuh lumayan seneng nonton gitu, apapun itu. Ya, gue lagi pengen ini coba sekarang pengen deh nonton orkestra gitu. Beneran gue seneng aja. Si ngide tuh nonton orkestra. Seneng gitu. Ya paling sering nonton basket sih kalau ini. Sekarang si IBL kan Liga Basketnya Indonesia lagi jalan. Gitu. Nah, jadi lumayan. Lu hobi basket berarti? Ya suka. Abas. Ya gitu-gitu aja tapi. Abas. Main-main doang aja sama teman biasa tiap hari Minggu biasanya main Minggu pagi. Oh, berarti rutin? Rutin sama anak-anak. Sama teman-teman gua. Kalau rutin, gua akan ajak lo main basket nih, Bang. Basket banget nih. Kita akan lihat bagaimana kebolehan seorang Bang Awe gitu ya. Berarti lo kalau dipanggil Andi masih suka nengok nggak? Wah, nggak inget ya, nggak pernah ini ya. Tapi kalau di rumah masih manggil Andi masih. Tapi kalau ada orang manggil Bang Andi gitu, nengok nggak lu? Kayaknya nengok sih. Tadi karena masih nama lu ya. Pas dipanggil kayaknya gue nengok, masih nengok kayaknya. Masih nengok. Andi Wijaya ya. Itu panggilan Awe dari tahun berapa tuh Bang? Dari SD. Dari SD. Awe, karena Awe kan. Andi Wijaya, betul sekali. Dari zaman lo SD tuh udah ada singkatan kayak gitu ya? Justru karena nama Andi waktu itu ada 3. Itu awalnya Andi Putra, Andi Maulana, Andi Wijaya gitu. Nah, semuanya panggil AM, AP, Awe gitu. Serius lo? Iya, soalnya kita bertiga berteman. Jadi kayak bareng-bareng mulu gitu. Akhirnya udah inisial aja AP, AM, Awe gitu. AM, gitu. Tapi kayaknya yang lain nggak terus. Gue doang yang terus. Gue abis itu pas SMP ada temen SD gue yang satu SMP. Yeah. Terus dia manggilnya Wewe gini. Terus temen-temen gue yang nanya, kok dia manggil lo apaan sih gitu? Awe. Sama gue ceritain begini. Akhirnya udah kita manggil Awe juga. SMP Awe juga. Terus SMA sama terjadi begitu lagi. Terus aja sampai sekarang dah. Ya udah Awe aja terus. Ya udah situ. Tapi enak loh Awe, jadi kan IG lo kan juga gitu kan AWWE gitu kan. Kan kalau AM A M kayak aneh gitu loh maksudnya. Enggak sih, yang lain mereka juga enggak terus ya. Gue doang gitu. Ya udah habis itu kayak di stand up ya ada orang bilang nama panggung gitu ya aja Awe aja. Gitu kebetulan juga kayaknya jarang ya yang pakai nama Awe ya. Iya loh. Nggak ini sih, jadi udahlah. Catchy lagi kan, Awe gitu. Kita lihat kebolehan Bang Awe nih main basket. Nggak bisa. Yang nggak bisa tuh gue Bang, jadi lo harus ngajarin gue. Ngajarin apa? Coba dong. Gimana nih caranya nih? Ya, yang gampang dari sini. Gampang. Dari sini. Nah, kita bantuin ke papannya. Kan? Tapi boleh ya, dari deket ini boleh ya? Boleh dong. Oh, boleh. Papan. Nah, gampang kan? Gokil. Lu belajar basket kapan dulu? Mulai main dari SD sebenarnya udah main. Tapi ikutan di ini, depan komplek. Perlombaan? Sekolah gitu? Sekolah doang sempet, tapi ya enggak tidak berprestasi. Oh nggak ikutan? Iya, maksudnya nggak yang gimana main-main gitu doang. Oke, karena gue nggak bisa, gue mau nantangin lo main
sama seorang pembasket sombong. Oh, Pembasket sombong ya. Kita panggil Denny Sumargo. mohon maaf. Yang ini kayaknya lebih ke pesombong basket. Sombongnya di depan. Bukan pesan pembasket sombong jadi, ya. Dia sombong dulu. Basketnya nomor 2. Gue challenge lu Mas buat lawan Bang Awe. Lu udah keringetan duluan lu. Belum main udah keringetan dia. Hah? Apa disiram mama? Apa kehujanan? Malu. Ya, kita lemah jantung. Iya. Oke. Coba ya. Mau one-on-one? One-one ya. Main apa? Ready main nggak? gimana? Ready nggak? Oh ya boleh aja. Boleh. Main doang kan? Mainin aja. Sampai berapa? 3 poin ya? 3 angka. 3 angka ya? Ya udah. Oke. Ini biar konten basketnya lebih valid, gue pakai baju basket dulu. Biar ada basket-basketnya lah. Terus dari bawah sampai atas nih nggak ada basket-basketnya banget nih. Bener. Kan? Basket ya. Sepatu skate bener. Basket, bener. Indonesia. Indonesia. Ih. Ini bola siapa dulu? Bang Awe aja. Bola berapa? 3? 3 deh. 3 ya? Iya. Keren banget sih tadi Bang. Ya lah gitu doang. Itu lebih ke lawannya yang kenapa? terlalu cupu. Oh gitu ya. Harusnya yang lebih jagoan ya. Aduh, kurang nih emang nih. Tapi lo nggak pernah dulu pengen jadi pemain basket gitu waktu kecil? Dulu kan posturnya tinggi kan? Dulu malah cita-citanya jadi pemain bola sempet. Pengen Oh, pemain bola ini, sepak sepak bola. bola. Itu sempet pengen tuh. Terus? Nggak ini aja, nggak ikutan sekolah bola gitu-gitu. Jadi cuman ya, tapi sempet tuh asik lah jadi pemain bola gitu. Main bola aja. Tapi apa berarti di selingan lo selain olahraga, tadi kita udah ngobrol banyak tuh soal podcast segala macam. Terus biasanya lu apa sih hari-harinya gitu kegiatannya? Atau yang lu passion gitu, lu passionnya apa sih? Nah, musik juga gue suka. Oh, musik suka. Suka apa? banget. Oh iya, Blink ya, karena Ya, Awe ininya 182. iya betul. Bacanya apa sih 182 ya? 182 betul. Blink 182 itu band favorit gue. Tapi gue musik lumayan sukanya dan lumayan luas lah gitu ya. Jadi banyak yang emang gue suka. Jadi seneng nonton konser juga seneng banget sih. Oh, tapi konser metal ya apa? Oh, Enggak juga, macam-macam. rock metal. Oh enggak. Ada apa maksudnya banyak musisi, banyak Korea musik gitu yang gue suka. Oh, Korea gue Nggak dengerin. nggak dengerin. Ya gitu enggak. Belum ada Coldplay yang gitu masuk. nonton nggak kemarin? Coldplay nonton. Oh, iya. Kemarin, banyak lah kalau konser lumayan. Lumayan banyak. Tapi main musik ya? Pemain musik? Enggak bisa. Nyanyi gitu nggak? Enggak. Nyanyi gitu aja lah. Waktu SMA Di kamar pernah mandi? ngeband. Oh ya. Ya, jadi bantuin band temen lah, vokalis gitu. Temen nggak pernah serius. Makanya sempet kayak sampai saking sukanya sampai pengen bekerja di bidang yang berdekatan dengan musik gitu. Walaupun akhirnya banyak yang kesampaian juga setelah stand up, jadi penyiar radio. Iya. Terus kemarin juga makanya gue bikin podcast satu lagi Berizik itu sama Kang Dika tuh podcast musik sebenarnya. Betul. Oh. Itu salah satu kayak pendekatan diri kami yang suka musik ini biar deket lah sama musik. Oke. Tapi kan lo sempat lama juga di pabrik Honda ya jatuhnya, Astra ya? Astra. Nggak ada passion ke otomotif gitu? Apa lo pengen bikin bengkel kayak apa? Enggak, kalau bikin bengkel enggak. Tapi otomotif mungkin secara olahraganya nonton F1 gitu ya. Iya, MotoGP. Iya gitu, gue lumayan suka ngikutin. Tapi kalau bengkelan sih enggak sih. Gila, berarti semua bidang ya? Maksudnya lo sport iya, musik iya. Sebenarnya yang tadi gue bilang, gue tuh seneng nonton. Betul, seneng nyobain experience baru gitu. Jadi kayak mungkin orang ada yang nonton balapan motor, enggak gitu. Kalau gue tuh coba kayak gimana sih gitu. Kayak seneng aja. Berarti yang belum kesampean? Banyak nonton Smackdown belum. Iya pengen gitu nonton Smackdown gitu. Wah kayak apa ya nonton Smackdown gitu. Pengen teriak-teriaknya gimana gitu. Aduh, kacau. Banyak, tapi emang suka begitulah. Suka experience. Gila, berarti kalau ke arah bisnis itu ada nggak arah ke sana nanti? Sebenarnya gara-gara si podcast minggu ini akhirnya jadi mengarah
agak mengarah ke sana dari ya merchandising itu kan sebenarnya udah masuknya Bisnis ya. ke bisnis juga Benar-benar. gitu. Terus nanti mungkin ada unit-unit bisnis yang udah tumbuh dari si podcast minggu ini gitu ya. Entah bentuknya apalah, tapi Film gitu mungkin jadinya? kalau dari podcast sih kayaknya belum sih. Nggak bisa ya? Tapi kan gue sendiri juga udah bergerak, udah tercemplung di situ lah gitu Iya, ya, dari comedy consultant, main, terus juga nulis, jadi kayaknya Bisa juga. ya udah aja sih, udah jadi, udah emang udah di situ juga Emang di situ sebenarnya. juga ya. Target deh sekarang tahun ini apa yang masih pengen ditargetin, masih belum kesampaian gitu. Mungkin kalau belum kesampaian sih enggak, tapi memang pengennya bikin show lagi betul. Asik. Karena terakhir kan 2023, 2024 Oh iya. itu gilirannya podcast gua, jadi 2025 ini pengennya show tour dan show spesial gua sendiri lagi gitu. Di luar negeri nggak? Mudah-mudahnya bisa ya. Tapi Amin. kita lihat soalnya kayaknya karena gua berbahasa Indonesia, jadi mungkin kalaupun gua keluar negeri yang nonton pasti harus orang Indonesia juga. Iya, WNI kan biasanya. Diaspora biasanya. Iya betul. Indonesia PPI ya? Iya. Persatuan Pelajar Indonesia di sana biasanya begitu sih. Oke, siap. Ada satu pertanyaan yang biasanya gue tanyain ke semua Oke, narasumber apa tuh? Jakarta Journey. Kalau lo nanti suatu hari meninggal nanti, lo pengen dikenal sebagai Awe si apa? Gitu. Dikenang sih. Stand up comedian kayaknya. Stand up comedian banget nih anaknya. Stand up comedian, ya. Kenapa? Gak apa, gue seneng aja dengan pekerjaan itu, seni yang beda banget buat gue, dan gue ngerasa yang nggak, kalau ada dari berbagai pekerjaan yang gue lakukan, kayaknya nggak akan bisa ditarik lepas tuh ya itu gitu. Stand up Akan comedian. gue lakukan terus sampai tua gitu. Gokil. Nggak berhenti. Keren, thank you banget Bang Terima kasih, Awe. Tis. Sudah Terima jalan-jalan, kasih. tadi main basket pakai keringetan ya. Thank you banget, Dikit. sukses selalu Sukses. tahun Terima kasih ini. Dadah-dadah juga sama teman-teman. Dadah. Terima kasih.